Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan yang menarik dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menanggapi statement dari Profesor Said Aqil Husain Al-Munawar tentang nasab Habib. Kita semua tentunya sudah tahu cuplikan video tentang Profesor Said Aqil Husain Al-Munawar, yang mana di dalam cuplikan videonya itu mengatakan bahwa tesis Kiai Imaduddin itu bukan berdasarkan kepada pengetahuan, tetapi berdasarkan kepada emosional. Dan beliau, Profesor Said Aqil Husain Al-Munawar, ini menyebut Kiai Imaduddin dengan menyebut namanya saja. Ini ada tanggapan, ada respon dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Siapa yang tidak mengenal Profesor Said Aqil Husain Al-Munawar, seorang Habib Ba'alwi yang jarang mengenakan serban dan jubah. Ia lebih sering mengenakan tampil dengan mengenakan peci hitam dan setelan jas. Ia seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga mantan Menteri Agama dalam Kabinet Presiden Megawati 2002-2004. Penulis mengira isu nasab yang telah berlangsung lebih dari setahun ini tidak akan menggerakkan Ba'alwi sekelas beliau, yang dalam pengetahuan agama terbilang cukup dalam, untuk berbicara hal-hal yang mirip dengan narasi Ba'alwi lainnya. Penulis berharap sekelas profesor ketika ingin membela nasab klannya tentu lebih sistematis dan ilmiah. Ia akan memberikan narasi forensik yang bermutu dan presisi, ditunjang dengan dalil-dalil yang muktabar dan sahih. Itu harapan penulis, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Selama ini sanggahan-sanggahan yang ada dari beberapa orang klan Ba'alwi hanya Dr. Ja'far Assegaf yang ilmiah, walau itu belum bisa menjawab batalnya nasab Ba'alwi. Sementara yang lainnya berputar di antara doktrin, taklid, dan framing. Sayang, nyatanya perkiraan penulis meleset yang keluar dari sang profesor dalam menanggapi isu nasab ini bukanlah seperti yang diharapkan. Bukan sanggahan ilmiah yang syarat dalil, ia hanya persuasi retoris yang terjebak ke dalam hal-hal yang non-esensial mirip Ba'alwi lainnya. Dalam channel YouTube resminya dengan nama akun Prof. Dr. Said Aqil Husain Al-Munawar MA, Prof. Said Aqil Husain menyatakan bahwa yang disampaikan penulis tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, tetapi hanya oleh emosi belaka. Sangat disayangkan, dalam video itu ia tidak menerangkan apa substansi yang penulis sampaikan. Kemudian bagaimana sanggahan ilmiahnya terhadap kesimpulan yang penulis sampaikan itu. Kendati demikian, tentu banyak orang yang sudah paham apa maksud yang disampaikannya, yaitu konklusi tentang batalnya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang datang ke Robitoh Alawiyah minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka yang tidak disohehkan, kemudian kecewa. Tentu kalimat itu umum untuk siapa saja. Seandainya Pak Said Husain itu punya data bahwa penulis pernah datang ke Robitoh Alawiyah, mungkin ia mengatakan dengan jelas. Karena ia tidak punya data itu, maka ia membuat silogisme forensik manipulatif agar para penontonnya mudah-mudahan memahami bahwa seakan yang datang itu adalah penulis. Dan apa yang hari ini penulis permasalahkan hanya beralasan ngambek karena tidak mendapat paspor nasab dari Robitoh. Untuk silogisme semacam itu tentu penulis pun tidak berlebihan jika membuat entimem pembanding yang dibutuhkan. Penulis dapat tegaskan kepada pembaca bahwa penulis tidak pernah datang ke kantor Robitoh Alawiyah walau hanya sekali.
Jadi jelas Kiai Maduddin itu dari pengakuan beliau tidak pernah datang, apalagi mengemis untuk disambungkan nasabnya kepada Rasulullah SAW, kan gitu. Penulis bukan keturunan imigran Yaman, bukan Ba'alwi. Untuk apa penulis datang ke Robitoh dalam rangka meminta paspor nasab? Bukankah Robitoh itu kantor untuk para imigran Yaman saja? Apa perlunya seorang keturunan asli Banten seperti penulis datang ke kantor Robitoh? Penulis kira penegasan demikian itu cukup untuk menjawab framing narasi silogisme forensik manipulatif dari sang profesor, dan bahwa kajian penulis tentang batalnya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi bukanlah karena kecewa nasab penulis tidak disambungkan ke nasab Yaman, tetapi ia betul-betul sebuah kajian ilmiah saja. Lalu sang profesor pun menyampaikan sesuatu yang lumayan ilmiah tentang sanad hadis yang kemudian ia bandingkan dengan nasab. Tampaknya jikapun ia akan berhujah dalam sebuah diskusi terbuka, maka hujahnya itu akan terkait dengan yang disampaikannya dalam video tersebut, yaitu bahwa hadis yang ditulis dalam kitab itu baru ada setelah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Kemudian hadis itu kita yakini sebagai ucapan Nabi hanya berdasar sanad atau urutan orang-orang yang memindahkan berita dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berdasarkan kitab setiap masa. Seakan sang profesor ingin mengatakan bahwa seyogyanya nasab pun demikian. Artinya, walau tanpa kitab sezaman, jika sudah ada nama-nama berurut Fulan bin Fulan bin Fulan dan seterusnya, harusnya bisa diterima dan diyakini kesohihannya. Ada cacat logika dari yang dianalogikan sang profesor. Ia menyamakan sanad hadis dengan nama-nama silsilah nasab, padahal nama-nama silsilah nasab itu adalah isi berita, bukan pembawa berita. Berbeda dengan sanad hadis, ia adalah susunan pembawa berita, sedangkan beritanya adalah matan hadis. Contoh sederhananya, perhatikan sebuah hadis Imam Bukhari di bawah ini. Haddasana al-Humaydiyu Abdullah bin Zubair qala haddasana Sufyan qala haddasana Yahya bin Sa'id al-Ansori qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair memberitahu kami, dia berkata, Sufyan memberitahu kami, dia berkata, Yahya bin Sa'id al-Ansori memberitahu kami, dia berkata, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi memberitahuku, dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perbuatan adalah berdasarkan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa berhijrah untuk kehidupan duniawi, maka ia akan mendapatkannya. Atau untuk seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Maka hijrahnya adalah berdasar niat yang dia berhijrah untuk itu. Perhatikan hadis tersebut. Ini bukan untuk mengajari sang profesor, ini untuk kita semua di sana. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu berdasarkan niat.
Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis itu? Untuk mempertanggungjawabkan hadis itu, ia menyebutkan nama-nama dari mana ia mendapatkan hadis ucapan Nabi itu. Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan hadis itu dari gurunya yang bernama Al-Humaidi. Al-Humaidi mendapatkan dari gurunya lagi, yaitu Sufyan. Sufyan mendapatkan dari Yahya. Yahya mendapatkannya dari Muhammad. Muhammad mendapatkannya dari Alqamah. Alqamah mendapatkannya dari Umar bin Khattab. Umar mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Perhatikan lagi, sangat jelas bahwa Imam Bukhari dapat mempertanggungjawabkan referensi hadis itu sehingga ia berani menulisnya di dalam kitab. Urutan nama-nama guru ke guru itu namanya sanad. Sedangkan hadis innamal a'malu itu namanya matan hadis. Isi hadis benar atau tidak, sahih atau batil, urutan nama-nama yang disebut Imam Bukhari itu dapat diverifikasi dalam kitab-kitab rijalul hadis. Sejarah para perawi hadis, misal, benarkah Imam Bukhari berguru kepada Al-Humaidi? Benarkah ia pernah bertemu? Apakah ia pernah tinggal dalam satu kota yang sama? Itu bisa ditelusuri dalam kitab-kitab rijalul hadis tersebut. Nah, setelah kita memahami hadis, bagaimana ia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Sekarang kita beralih kepada nasab. Misal Ali bin Abu Bakar Asyakron yang wafat 895 Hijriah menulis dalam kitab Al-Burqah bahwa susunan nasabnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sohibud Drak bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Fakih Muqaddam bin Ali Walidul Fakih bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholek Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Perhatikan, susunan nasab silsilah itu ada dalam kitab Al-Burqah. Pembaca tentu sudah paham bahwa susunan nama-nama itu adalah matan, isi berita dari kitab Al-Burqah, bukan sanad berita. Isi beritanya bahwa Ali Asyakron yang hidup di abad 9 itu mempunyai silsilah nasab sesuai dengan nama-nama tersebut. Lalu ia mendapatkan isi berita itu dari mana? Padahal nama-nama itu sebagian ada di abad ke-8, sebagian lagi di abad ke-7, sebagian lagi di abad ke-6, sebagian lagi di abad ke-5, sebagian lagi di abad ke-4. Harus ada sanad. Mana sanadnya? Tidak ada. Jikapun ada sanad, misal ia menyebutkan bahwa berita itu ia terima dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dan seterusnya, kita akan dapat menilai bahwa memvonis apakah sanad yang disebutkan itu sahih atau tidak dengan apa? Dengan kitab-kitab nasab dan sejarah. Apakah setiap pengakuan perawi itu sesuai dengan kitab-kitab di setiap masa atau tidak? Susunan nasab Ba'alwi seperti di atas itu palsu. Ia tertolak saksi-saksi yang kokoh di setiap masa, yaitu kitab-kitab nasab yang ditulis para ulama untuk menjaga kemurnian nasab suci Rasulullah SAW. Kitab nasab dan sejarah dari abad 4 sampai 9 Hijriah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Pernyataan sebaliknya baru muncul di abad 9. Sekali lagi, apakah sang profesor punya dalil untuk membantahnya? Mari kita diskusikan. Penulis berharap bagi yang mengenal sang profesor untuk menyampaikannya kepadanya bahwa sangat terhormat sekali jika ia berkenan untuk berdiskusi dengan penulis tentang masalah ini.
tentu akan berdiskusi penuh ilmu dan bermartabat, mengingat segala capaian pendidikan formal sang profesor dalam pendidikan formal yang dapat difahami dari gelar-gelar yang terdapat di sebelum dan sesudah namanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.